Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak kurang semangat. Puasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tomat, yang jawab salam semoga mendapatkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat segenap pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Al-Bayan, segenap pimpinan Yayasan At-Tawwab, kepala unit SD, SMP ataupun TK, hadirin para asatidzah, para ibu dewan guru dan teman-teman yang tidak mungkin kami sebutkan dan tidak memungkinkan kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan sholat zuhur dan dilanjutkan kita bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan hadir kita, duduk bersimpuh kita di tempat yang mulia ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang nantinya mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita tahu setiap agama mempunyai kitab yang dijadikan pegangan oleh umatnya. Umat Kristen atau Katolik mempunyai kitab Injil, umat Hindu mempunyai kitab Weda, umat Buddha mempunyai kitab Tripitaka, umat Islam juga mempunyai pedoman hidup, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah prinsip satu-satunya yang bisa menghantarkan manusia menuju kebahagiaan, bahkan bahagia dunia sampai dengan bahagia di akhirat. Ini sebuah ungkapan Napoleon, seorang peneliti dari Prancis. Dari ungkapan itu bisa kita isyaratkan, dapat kita ambil satu isyarat. Al-Quran itu adalah salah satu di antaranya apa? Sebagai fungsi ya, yang mampu membuka lika-liku perjalanan yang panjang dan membentang. Al-Quran adalah benteng kokoh yang kuat dari pesona godaan-godaan cinta. Bahkan Al-Quran salah satu di antaranya yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Pendek kata, bahwa Al-Quran itu kitab yang sangat istimewa. Begitu istimewanya sehingga kita tahu mengapa Ramadan itu disebut dengan sebagai bulan yang mulia.
Ramadan disebut sebagai bulan yang istimewa. Bahkan Ramadan disebut dengan Sayyidu Syuhur, raja dari segala bulan, karena dalam bulan Ramadan diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini mungkin sudah populer ya. Kita dengar di Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu satu yang sering kita baca ya. Bacaan siapa itu? Imam siapa? Imam Asim ada riwayati Hafiz ya. Kita coba, ada imam-imam yang lain mungkin sebagai tambahan ilmu bagi kita, yaitu Imam Ad-Duri ya. Imalatun Nas Qasrul Fasl. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga ada Imam Ibn Katsir, Qasrul Mufassir wa Naqlu fil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada juga Imam Marosh ya. Ada dua wajah, al-fat dan taklil ya. Dan panjang daripada munfasil ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada juga Imam Ali Al-Kisai, imalah daripada Al-Huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian yang terakhir As-Susi ya. Ada Imam ya, Imam As-Susi Ad-Duhur ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ini salah satu di antaranya bacaan-bacaan yang mutawatir ya. Boleh kita gunakan ya. Tidak kita sholat ya. Baca bacaan yang semacam itu ya. Sebagai tambahannya ya. Mungkin yang sudah pernah belajar bisa teringat kembali. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan daripada petunjuk-petunjuk tersebut, sekaligus yang bisa membedakan di antara mana yang batil dan mana yang benar.
Inilah sehingga apa? Dengan ayat ini ada sebagian para ulama bahwa aktivitas kegiatan yang paling ditekankan di bulan Ramadan itu diantaranya adalah membaca Quran. Ya. Bahkan ada sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Ada sebuah riwayat daripada Imam Ibnu Abbas bahwa ketika Ramadan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu murojaah ya, dengan malaikat Jibril. Ya. Maka pantas para ulama terdahulu, para salafus soleh, para sahabat, para tabiin ketika masuk pada bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk membaca Quran. Ada kalangan daripada sahabat namanya Imam Qatadah. Dia sebelum masuk Ramadan baca Quran tiap seminggu sekali khatam. Ya. Mungkin para ustadz yang sudah terbiasa Fahmi Bisyaukin ya, dari hari Jumat ya, Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa, kemudian Sabtunya Al-Maidah sampai At-Taubah dan seterusnya. Ketika masuk pada bulan Ramadan, Imam Qatadah 3 hari sekali khatam. Ya, 1 hari 10 juz, 2 hari 20 juz, 3 hari baru khatam. Ketika masuk pada 10 terakhir pada bulan Ramadan, Imam Qatadah tiap hari khatam Quran. Ini. Kemudian juga kalangan tabi'i Zubair bin Haris ya. Itu juga salah satu di antaranya apa? Ketika masuk pada bulan Ramadan kumpulkan santrinya, murid-muridnya untuk bikin halakoh-halakoh Quran. Kenapa? Karena memang bulan-bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Kemudian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri juga sama. Beliau ketika masuk pada bulan Ramadan, sebagian kegiatan-kegiatan ibadah sunnah itu apa? Diganti dengan berbanyak membaca Quran. Ya. Apalagi ya, Imam Syafi'i yang mungkin sudah banyak kita dengar, ketika beliau masuk bulan Ramadan, sehari semalam 2 khataman, ya, malam 1 khataman, siang 1 khataman. Ya. Kira-kira bisa nggak kita kayak gitu? Sudah berapa khatam, Pak? Berapa juz? Bu, sudah berapa juz? Ya, ada juz tomat, ada juz mangga, juz apokat. Nih, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu salah satu di antaranya apa? Bahwa Ramadan adalah bulan-bulan di mana kita ditekankan untuk membaca Al-Quran. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, emang manfaatnya apa kita baca Quran? Apa kira-kira? Istimewanya membaca Quran apa kira-kira? Pak Asep? Ini orang hebat di Al-Bayan, selalu dikenal karena nggak ada duanya. Masya Allah. Salah satu di antara keistimewaan daripada bulan Ramadan yang pertama adalah Quran itu bisa memberikan syafaat, penolong. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran karena besok di yaumil qiyamah akan memberikan penolong, syafaat dalam diri kita. Ini apa? Salah satu bagaimana Rasul peduli kepada umatnya, peduli kepada umat-umatnya, bahwa hidup di dunia itu sementara, hidup di dunia itu tidak lama. Kepastian pasti, yang namanya maut pasti akan datang, dan kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil qiyamah kita dalam keadaan takut, kita dalam keadaan tidak berdaya.
Harta benda kita tidak ada gunanya, pangkat kita tidak ada gunanya. Apapun yang ada dalam sisi kita, bahkan orang tua kita, ayah kita, anak kita, semuanya pada ngurusi masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semuanya pada ngurusi masing-masing. Namun ada sekelompok manusia di situ lagi senang, lagi berbahagia. Dia mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Apa ternyata? Dia selalu bersahabat dengan Quran. Dia selalu akrab dengan Quran. Dia selalu mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Inilah hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Paling tidak bisa memberikan motivasi bagi kita bahwa hidup kita di dunia itu sementara. Ya. Kita juga syukur alhamdulillah saat sekarang kita masih diberikan sehat oleh Allah. Saat sekarang kita masih diberikan kesempatan, karena banyak saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, bahkan keluarga kita yang saat sekarang tidak berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Ya. Makanya ayo kita gunakan kesempatan kita untuk membaca Quran. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, salah satu manfaatnya kita baca Al-Quran itu diantaranya adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Bukti cinta kita, cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu bisa dilihat seberapa cinta kita dengan Quran. Ya. Makanya kalau ngomong cinta, saya teringat dengan Pak Azam. Ya. Ya. Ada yang Pak Azam. Ya. Dia ya, cinta luar biasa tentang puisi-puisi tentang cinta. Ya. Tapi perlu diingat, cinta itu tidak sekedar janji-janji manis, tidak sekedar rayuan-rayuan romantis, tapi juga tidak pula hanya kata-kata yang puitis. Tapi apa? Cinta butuh pengorbanan dan cinta butuh perjuangan. Oh ya, dan doa. Jangan lupa doa. Ya. Karena kalau sudah ngomong cinta itu teringat juga Pak Mukhlis ya. Ya. Maka ngomong cinta itu jangan apa? Jarum super. Apa? Jangan suka aku bikin baper. Apalagi sampai di Samsu, janji manis tapi palsu. Ya. Yang lebih parah lagi sampurna, sayangmu cuma pura-pura. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Cinta kita kepada Allah juga begitu. Cinta kita kepada Rasul juga begitu. Buktikan. Apa buktinya? Cinta terhadap Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbu Allah wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Quran fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang ingin tahu bagaimana cinta, kadar mahabbahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita kepada Rasul, lihatlah. Kalau dia cinta dengan Quran, mahabbah dengan Quran, berarti dia termasuk cinta kepada Allah dan Rasul. Inilah hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita tambah cinta, tambah mahabbah dengan Al-Quran sebagai bukti kita cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, bahwa kita membaca Al-Quran tujuannya adalah
untuk meraih perdagangan yang tidak pernah rugi. Pernah dagang nggak pernah rugi? Hah? Pernah? Terus untung terus. Oh, Pak Asep, luar biasa. Nih, dagangan nggak pernah rugi itu Pak Asep. Beli pulsa nggak pernah ditanya. Sampai lupa berapa hutangnya. Pak Asep juga lupa. Akhirnya ya udah, nggak usah dibayar. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bahwa kita membaca Al-Quran itu juga termasuk proses perdagangan yang tidak pernah rugi. Di dalam surat Fatir Allah menjelaskan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi barang siapa yang membaca Quran, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang aku berikan kepadanya, dia orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Baca Quran, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berarti kita transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita lantunkan ayat-ayat Allah, semakin banyak keuntungan dan nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka rugi sekali ya orang yang tidak sempat membaca Al-Quran karena alasannya tidak ada waktu ya. Rugi sekali orang pandai ya ilmu akademik tapi tidak pandai baca Quran. Rugi ya orang yang bisa ilmu ya, bermacam ilmu macam-macam tapi dia tidak bisa baca Quran. Rugi kita bisa lihat Facebook, kita baca YouTube ya, kita lihat YouTube, WhatsApp dan lain sebagainya, tapi tidak ada kesempatan untuk membaca dan melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta dan mahabbah kepada Al-Quran sebagai bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan Al-Quran insya Allah hati kita bersih. Cukup sekian, terima kasih. Naik gunung bersama kawan, hawa sujud segar rasanya. Jangan tanggung-tanggung kalau kita beriman. Baca Quran itu sebagai buktinya ya. Kalau ada burung di sawah, jangan ditembak mati. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong dong jangan masukkan ke dalam hati ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.